Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Shalom. Pak Hadi, apakah suara saya cukup jelas? Ya, jelas Kak Edi. Oke. Ya, saudara, ini adalah equipping kita. Jadi, saudara, kita sudah belajar bahwa kita harus mempunyai visi. Visi Tuhan buat kita adalah menjadi komunitas terang dan garam, yaitu komunitas terang dan garam itu komunitas kerajaan, ya saudara. Nah, ini visi Tuhan buat kita dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Lalu dia ngajar khotbah di bukit sampai akhirnya ya bagaimana mencapai itu ya menjadi komunitas terang dan garam itu. Nah, itulah khotbah di bukit, saudara, semuanya. Nah, kemudian saudara ya, kita sudah lihat bahwa setelah kita punya visi, kita harus mulai dengan langkah-langkah yang praktis. Nah, saudara, ada langkah-langkah yang harus kita tempuh. Bagaimana langkah yang pertama kita sudah belajar ya minggu yang lalu, yaitu hidup dalam komunitas ya kerajaan. Hidup dalam komunitas sepakat atau kompak. Ya, itu dulu mulai. Kalau kita nggak hidup dalam komunitas sepakat, saudara, kita nggak bisa mencapai visi tadi itu, saudara. Menjadi komunitas kerajaan tadi. Kenapa nggak bisa? Ya, saudara, karena unit terkecil dari komunitas kerajaan itu adalah kompak. Lah kalau kita nggak ada di kompak, nggak bisa kita mencapai komunitas kerajaan. Makanya kita praktekin dulu langkah pertama ini, saudara. Masing-masing kita hidup di dalam komunitas ya sepakat ya kompak. Nah, saudara, kompak itu adalah sistem pemuritan yang Tuhan Yesus tetapkan. Ya, Yesus menggunakan kompak ya atau hafruta dalam pemuritan. Jadi kalau kita nggak ikut ya saudaraku hafruta, ya kita nggak bisa disebut ya kita mengikuti Tuhan Yesus menurut polanya Tuhan Yesus. Ya, jadi saudara kita mesti gabung ke dalam kompak. Nah, kompak juga adalah saudara komunitas penjala manusia yang luar biasa, saudara, yang ditetapkan oleh Tuhan. Makanya Tuhan utus orang selalu berdua. Ya, nah ini kompak adalah penjala manusia. Kompak juga adalah saudara komunitas sinergi. Ya, ketika kita saudaraku ada di dalam kompak, kita bersinergi. Ya, dua orang lebih baik dari sendirian. Karena berdua dia lebih banyak berbuah. Ya, karena sinergi, saudara. Jadi kalau saudara ada di dalam 2-3 orang ini, dalam kelompok 2-3 orang, saudara berbuah lebih banyak. Kemudian saudara kalau satu jatuh, teman yang lain bisa angkat. Hanya saudara aman dalam komunitas sepakat ini, hafruta. Kemudian saudaraku dikatakan, ya kalau mereka tidur bersama, maka mereka menjadi panas. Kalau saudaraku kita berdua bertiga, ya kita tidak mudah padam api kebangunan rohaninya, saudara. Kita akan terus makin berapi-api. Itulah sinergi, saudara. Ya, bara kalau sendirian dipisahin mati dia cepat. Ya, saudara. Kemudian apa? Ya, komunitas sepakat ini, saudara, luar biasa. Ya, sinergi. Karena dibilang gini, saudara, kalau satu orang mudah dikalahkan, berdua dapat bertahan, tali 3 lembar. Ya, saudaraku, tidak mudah putus. Wow. Ya, saudara, kalau inilah yang disebut sinergi. Ya, saya kenal satu orang, saudara, dia temennya ini, saudara, pembuat tali. Dia bilang, tahu nggak Pak Edi, ya tali apa yang paling kuat? Bukan yang dipilin dengan 2 lembar, bukan yang dipilin dengan 4 lembar. Tali yang paling kuat adalah yang dipilin dengan 3 lembar, saudaraku. Wow, itu keren, saudaraku. Karena angka 3 itu dari Allah Tritunggal. Ya, makanya
Kompak juga 2-3, konsepnya 2-3, minimal 2, ya 3, boleh sampai 4, saudaraku ya, karena di zaman Babilonia sampai 4. Nah, kemudian saudaraku ya, inilah sinergi ya. Kalau satu kuda Belgia, saudara, bisa tarik 8.000 pound beban. Ya, tapi kalau 2 kuda Belgia bisa tarik bukan 16.000, tapi saudaraku 24.000, 3 kalinya. Tapi yang paling keren, kalau kuda Belgianya saling kenal, ya, dibesarkan sama-sama, dilatih sama-sama, maka saudaraku mereka bisa tarik 32.000 beban, ya, 32.000 pound beban. Luar biasa, saudara. Ini sinergi. Makanya saudara, kita harus ada di dalam kompak. Saudara udah ambil keputusan, ya taat dulu, praktek ya. Saudaraku, kita terlalu banyak, aduh apalagi sih program baru ini itu. Kita harus lihat, saudaraku, ini dari Alkitab, ini dari firman Tuhan. Nah, hidupi. Nanti kami akan ajari saudara bagaimana kita hidup di dalam kompak. Nah, beberapa waktu yang lalu ya, Pak Mardi sudah ngajarin, sudah share, kompak itu gaya hidup, saudara. Ya, itu jangan jadi program aja, jangan. Ya, jangan dijalankan sebagai kegiatan, acara. Itu gaya hidup, karena kompak itu tubuh. Tubuh kan gaya hidup. Ya, tubuh saya enggak, kita janjian ya, kumpul jam sekian sampai sekian. Ya, terus habis itu bubar tubuh saya, kaki ke sana, tangan ke sana, kepala nggak tahu kemana. Ya, saudara, itu namanya program oriented. Ya, kompak itu gaya hidup, makanya tiap hari, saudaraku, gereja mula-mula tiap hari. Ya, nah itu udah di-sharingkan. Nah, sekarang saudara, kita mau masuk langkah yang kedua. Kalau kita udah gabung ke kompak, hidup dalam kompak, nah jangan lupa, polanya mesti pola Tuhan Yesus, saudara. Ya, nah mari kita lihat next, saudara. Ya, kita lihat bagaimana kita, saudaraku, ya setelah hidup dalam kompak, kita mesti melipat gandakan kompak itu. Ya, nah kita lihat nanti saudara baca ya dalam Yohanes 1:35 sampai 51. Ini adalah bagaimana Tuhan mulai merintis Komsel. Ya, saya dulu pikir, saudara, Tuhan langsung merintis Komsel. Ya, dia panggil 12 gitu kan, saudara sering dengar pengajaran gitu kan, dipanggilnya 12 murid, ikut dia, terus kemudian diutusnya. Betul, itu singkatnya, itu secara summary-nya. Tapi detailnya nggak gitu, saudara. Detailnya saudara bisa baca Yohanes 1 ayat 35 sampai 51, lanjut juga dengan Matius 4 18 sampai 22. Nah, nanti saudara akan lihat polanya. Ternyata Yesus nggak langsung dapat 12 murid. Enggak langsung dapat komsel, enggak. Dia caranya gimana, saudara? Nah, kita baca ayat 37. Ya, Yohanes 1. Kedua murid itu, siapa kedua murid itu? Yohanes dan Andreas. Muridnya siapa? Muridnya Yohanes Pembaptis. Dan mereka udah disebut murid. Ya, dan mereka berdua. Kenapa berdua? Karena Yohanes Pembaptis mempraktekkan, saudaraku, ya, komunitas sepakat atau hafruta. Semua rabi-rabi menggunakan sistem, saudaraku, hafruta. Ya, semua rabi membuat murid lewat sistem hafruta. Nah, termasuk Yesus. Jadi, saudaraku, kedua murid ini mendengar apa yang dikatakannya itu, bahwa Yohanes tunjuk, inilah anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Wow, mereka bilang, ini pasti dia Mesias. Maka mereka ikut Yesus. Yesus bilang, kamu cari apa? Di manakah engkau tinggal, Tuhan? Wow, langsung mereka jadi pengikutnya Yesus. Kalau di dalam sepak bola ada transfer pemain,
Ini transfer kompak, saudara. Dari kompaknya Yohanes Pembaptis, transfer jadi kompaknya Tuhan Yesus. Nah, jadi Yesus memulai gereja, saudara, bukan dari satu komsel, bukan. Dari satu kompak. Makanya unit ini, saudara, mesti gabung dulu ke kompak. Kalau enggak, kita enggak terlibat dalam pembangunan gereja. Ya, yang Alkitabiah. Ikut kompak, saudara. Nah, setelah kompak ini ada, saudara, kemudian apa yang terjadi, saudara? Nah, kompak itu langsung bermultiplikasi, saudara. Itu dahsyat banget, langsung bermultiplikasi. Ya. Nah, bagaimana caranya mereka bermultiplikasi, saudara? Dua orang ini begitu ya Yesus bilang, mari lihatlah. Maksudnya tinggal sama-sama dia. Mereka ikut Yesus, tinggal bersama Yesus. Ya, apa yang terjadi, saudara? Ya, cuman semalam mereka tinggal, ketemu Yesus mereka, saudara. Mereka matanya kebuka, betul Yesus itu Mesias, anak Allah. Saudara-saudara, inilah dasarnya gereja. Saudaraku, ya, kamu harus dapat pencerahan, pewahyuan bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Dia adalah anak Allah yang hidup, Mesias dan anak Allah yang hidup. Saudaraku, mereka dapat tweng gitu ya. Wow, Yesus itu Mesias ternyata. Anak Allah yang hidup. Langsung, saudara, ketika orang mengalami Yesus. Jadi langkah pertama, kompak, saudara, kalau mau bermulti, harus mengalami Yesus. Nah, seringkali orang di kompak nggak ngalamin Yesus, saudara. Ya, mereka tenang-tenang aja, saudara. Kayak pertemanan biasa. Ingat, Yesus hadir. Ketika 2-3 orang berkumpul, Yesus hadir, berkumpul dalam namanya. Nah, ketika dia hadir, saudara, kita akan mengalami Kristus. Ya, mengalami dia nyata. Kristus itu nyata, ya, saudara. Nah, habis mereka ngalamin, apa yang terjadi? Mereka nggak bisa tahan, mulutnya nggak bisa diem. Langsung mereka cari siapa, saudaraku? Mereka cari, saudaraku, Simon, ya, saudara mereka, saudara. Cari Simon. Ketemu, saudaraku, Simon. Wah, mereka bilang, kami sudah menemukan Mesias. Jadi kemudian apa yang mereka lakukan? Bersaksi, saudara. Setelah mereka ngalamin Tuhan, mereka bersaksi. Jadi menangin jiwa itu simple, saudara. Cerita aja apa yang saudara alamin di kompak itu. Wow, tau nggak, di dalam kompak 2-3 orang, Tuhan ada di situ loh. Kami ngalamin dia loh. Dia nyata loh. Dia menyatakan diri ketika kita ada di dalam kompak itu. Ya. Nah, saudara, orang itu pasti tertarik. Ya, orang itu siapa, saudaraku? Si Simon langsung tertarik. Masa? Kalau nggak percaya, ikut. Yuk, ikut yuk. Ajak orang itu ke kompak kita, saudara. Ajak. Kalau kamu nggak percaya, mari lihat. Ya, dia datang, saudaraku. Nah, Simon datang. Begitu Simon datang, saudaraku, Yesus lihat dia. Yesus bilang, engkaulah Simon. Ya, Yesus tahu lu namanya, saudara. Kau Simon. Simon itu apa, saudara? Nama lamanya Petrus. Simon artinya si alang-alang. Ya, alang-alang. Artinya nggak teguh. Simon itu kayak alang-alang, ditiup angin ke kiri dia ke kiri, ditiup angin ke kanan dia ke kanan, saudaraku ya. Simon si alang-alang, ya, makanya dia angin-anginan, musim-musiman. Musim bertobat dia bertobat, musim murtad dia murtad, saudaraku ya. Nah, ini dia musim kemasukan, dia kemasukan, musim pelepasan dia lepas lagi. Kemudian musim kemasukan dia masuk lagi, saudaraku. Ya, itu dia. Simon si alang-alang, ikut-ikutan, ketiup angin, gak ada keteguhan. Itu identitas dia yang lama. Waktu Tuhan ketemu dia, Tuhan bilang, memang kamu Simon, tapi engkau juga Petrus. Petrus kamu batu karang. Aku beri kamu identitas baru. Kamu diciptakan serupa dengan aku. Serupa dengan Kristus, batu karang itu, saudara. Wow!
Waktu Simon dengar itu, saudara, nggak tercatat sih, tapi saya yakin dia nangis, saudaraku. Dia nangis dilawat Tuhan, saudaraku. Dia dijamah Tuhan, saudaraku. Itulah kalau orang ikut kompak dahsyatnya, saudara. Kalau kompaknya ada hadirat Tuhan, mengalami Kristus, orang itu, saudaraku, bertobat. Petrus dari Simon, wow, dia dapat identitas baru. Semangat dia. Saya mau ikut kompak. Sekarang kompaknya berapa orang? Bertiga. Ya, bertiga. Nah, terus mereka jalan ikut Yesus. Ketemu siapa? Filipus di tengah jalan. Filipus, ngalamin Tuhan juga. Gabung. Udah berapa, saudaraku, kompaknya? Udah berempat. Udah berapa orangnya? Berempat. Nah, ini udah 2 kompak, saudara. 2 kompak. Terus kemudian, saudara, ya, mereka ikut Yesus jalan lagi. Filipus bilang gini, aku punya teman namanya Nathanael. Kita jangkau dia yuk. Oke, kami tunggu di sini. Filipus, kamu pergi cari dia dulu. Ngobrol sama dia, kesaksian maksudnya gitu, saudara. Ya, nah, maka saudara, si Filipus pergi. Ya, mereka tunggu agak jauh sedikit di tempatnya. Ya. Nah, si Nathanael lagi ada di bawah pohon. Ya, saudara. Dia di bawah pohon. Saudara sedang ada di bawah pohon, nggak tahu merenungkan nasib, apalagi masa COVID ini, di bawah pohon dia. Ya. Dia bengong aja di bawah pohon, saudara. Ketemulah Filipus. Nathanael. Ada apa katanya? Kami sudah menemukan Mesias. Dia dari Nazaret ternyata. Nathanael ini, saudara, orangnya skeptik. Dia bilang, nggak mungkin ada yang baik dari Nazaret. Dia nggak percaya, saudara. Masa dari Nazaret? Nggak percaya. Ya. Kemudian apa kata Filipus, saudara? Datanglah, lihatlah. Ya, come and see. Jadi, saudara, cara menangkan jiwa mudah. Ya, kita ceritain apa yang kita alamin di kompak kita, saudara. Sekali lagi, bersaksi aja. Tuhan itu hidup loh, Tuhan nyata loh, Tuhan ada loh. Saya ngalamin dia. Masa nggak percaya? Masa nggak percaya? Come and see. Mari datang, lihatlah. Ya. Nah, saudara, ketika dia datang, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan ada di sana. Dia bisa lihat Tuhan, saudaraku. Ketika kita ceritakan, mari datang, lihatlah. Ya, jadi kalau orang nggak percaya, saudara, jangan pusing dulu, jangan. Bawa aja dia ke kompak kita, ya, saudara, suruh dia lihat, suruh dia alamin. Nanti dia pasti ngalamin, ya. Nah, Filipus begitu ketemu Tuhan di kompaknya, ya, waktu itu sudah berapa, saudaraku? Sudah 5 orang, 4 orang, ya, 2 kompak. Kemudian Filipus datang, saudara. Nah, Nathanael datang. Begitu datang, Tuhan langsung bernubuat. Engkaulah engkaulah orang Israel yang tulus, tidak ada tipu di dalamnya. Kaget dia, saudara. Ya, wow. Ya, kaget karena orang Israel, saudara. Ya, itu tentu kita tahu bapak moyangnya, kata Israel dari mana, saudara? Dari Yakub. Ya, Yakub itu saudara Israel. Ya, jadi dia bilang, kamu ini Yakub yang nggak ada tipu. Kamu beda sama Yakubnya Israel yang dulu, orang Israel. Kamu Yakub yang tidak ada tipu. Ya, memang gitu, saudara. Nathanael itu orang yang jujur sekali, saudara. Dia orang yang sungguh-sungguh jujur, saudara. Makanya dia kaget, kok Tuhan tahu dia? Kok dia disebut Israel juga? Tapi ini Israel sejati yang tidak ada tipu. Wah, saudaraku, dia langsung kaget. Tuhan, dari mana engkau tahu saya? Nah, ini, kalau dinubuat itu dahsyat, saudara. Jadi kalau kita di kompak, nubuatin ketika orangnya datang, dinubuatin. Kita cerita, kamu kayak gini ya, kamu kayak kaget, Tuhan ada di sini. Ya, begitu dinubuatin, saudara. Apa yang terjadi, saudara?
ya, dia langsung bilang begini, "Ya Rabi, Engkaulah anak Allah yang hidup, ya, Raja Israel yang akan datang." Apa yang dia alami, saudara? Dia bilang, "Engkaulah, ya, apa? Rabi." Berarti dia mau jadi muridnya. Berarti dia mau gabung ke Hafruta, ya, kompak. Karena semua rabi membuat murid lewat Hafruta. Kedua, saudaraku, dia bilang, "Engkau adalah anak Allah yang hidup." Wah, orang Israel kalau percaya Yesus anak Allah, itu sama dengan dia percaya apa, saudara? Sama dengan dia percaya bahwa Yesus itu Allah. Ya, yang ketiga, saudaraku, dia percaya Yesus itu raja. Berarti dia siap masuk kerajaan Allah, saudaraku. Nah, satu nubuat mengubah orang yang tidak percaya, yang skeptik, menjadi orang percaya, saudara. Dahsyatnya kalau kita bernubuat di dalam kompak, saudara. Ini cara memenangkan jiwa. Akhirnya udah berapa jiwanya? 5. Nah, ada satu lagi nanti saudara baca di Matius 4, ya, judulnya aja, murid Yesus yang mula-mula. Ada kata mula-mula. Siapa salah satunya, saudara? Yakobus. Yakobus, saudaraku. Ya. Nah, saudara, ini Yakobus ini tidak tercatat di Yohanes, tapi di dalam Matius 4 tercatat. Dia salah satu murid mula-mula. Nah, perhatikan, saudara. Jadi Yesus setelah satu kompak bermulti jadi berapa kompak? Jadi 6 orang. Nah, 6 orang itu berapa kompak? Ya, 3 kompak. Nah, setelah 3 kompak ini, saudara, maka dia memulai satu komunitas kerajaan. Jadi Yesus nggak langsung mulai 12. Juga nggak stay satu kompak. Dia mulai dari 3 kompak, saudaraku. 3 kompak. Kemudian, saudaraku, dia mulai satu komsel. Jadi Yesus nggak langsung 12, saudara. Dia mulainya dari 3 dulu. Nah, ini pola yang kita tiru aja, saudara. Kita terlalu kreatif, ya, punya pola-pola sendiri, saudara. Ikut Yesus aja. Ya, ini Yesus sudah tunjukin pola modelnya, ya. Nah, tapi kalau saudara udah keburu ada komsel, nggak usah tertuduh juga, ya. Nah, nanti kita belajar bagaimana transisi ke sini. Ya, tapi saudara, kalau saudara yang baru merintis, polanya ikutin ini aja. Satu kompak, mulai ngalamin Tuhan dulu aja. Terus ceritain apa yang kita alamin. Nah, pertama-tama, saudara, ya, mulai dulu dengan orang yang di sekeliling saudara, yang satu komsel, ajak dia ke kompak saudara. Ya, bentuk 2-3 kompak. Caranya ajak dia ngalamin Tuhan dulu aja. Ya. Nah, nanti kalau dia ngalamin Tuhan, dia gabung, ya, menjadi 3 kompak. Nah, kalau udah 3 kompak, udah langsung mulai komsel, saudara. Ya, langsung mulai komunitas apa, saudaraku, kerajaan Allah, ya. Namanya saudara nggak usah tahu pusing. Nah, kalau di Abalef Industri itu namanya kontak. Kita sepakat menggunakan istilah kontak, ya, atau komsel, terserahlah, jangan terlalu pusing sama nama. Yang penting isinya, ya. Oke, saudara. Nah, sekarang kita lihat langkah yang ketiga. Nah, hari ini kita mau sampai langkah ketiga sebagian. Kemudian apa? Setelah kita jadi 3 kompak, saudara, kita langsung membangun komunitas kerajaan atau komsel itu atau kontak itu, saudara, ya. Bangun. Nah, komunitas kerajaan nggak jadi dengan sendirinya. Ya, nggak kita pikir gini, oh, kalau udah, wah, puji Tuhan, aku udah komunitas kerajaan. Belum. Ya, kita mesti mencapai standarnya komunitas kerajaan. Nah, standarnya yang sesuai dengan visi yang kita mimpikan. Komunitas kerajaan itu komunitas yang itu, saudara, yang menjadi terang dan garam. Wah, yang keren. Yang karena mereka ketemu hidup dalam terang, hidup dalam keterbukaan, hidup di dalam, saudaraku,
kejujuran mereka, saudaraku, terus ngalamin persekutuan seorang akan yang lain, dan darah Yesus menyucikan mereka dari segala dosa. Ya, saudaraku, ya itu saudaraku yang mereka akan alamin terus menerus. Mereka komunitas terang, ya, dan kemudian mereka berimpact nantinya, saudara, akan punya impact yang luar biasa terhadap lingkungannya. Ya, mereka bisa menjadi pusat solusi. Mereka, saudaraku, bisa menjadi apa, saudaraku, ya, komsel yang saudara memberkati lingkungannya, ya, dan lingkungannya, saudaraku, akan mengalami transformasi, ya. Mereka bukan komunitas yang apa, saudara, tertutup dengan lingkungannya. Mereka komunitas yang terbuka, connect terus. Ya, banyak garam, saudaraku, ditaruh di plastik, terang ditutupi dengan gantang, sehingga tidak connect dengan masyarakat. Nah, ini kita mesti robah. Ya, komsel yang kita bangun mesti connect dengan masyarakat, saudara. Ya, maka dia terang dan garamnya berfungsi, asinnya berfungsi, cahayanya berfungsi. Ya, sekarang kita terlalu banyak komsel yang apa, saudaraku, tertutup. Ya, dia menjadi apa, saudaraku? Ya, itu dia. Ya, dia nggak jadi kota yang di atas gunung, tapi dia tersembunyi. Dia menjadi apa, saudaraku, terang yang ditutup pakai gantang, garam yang diplastikin. Garam kalau diplastikin, ditaruh di daging, ya dagingnya nggak di-preserve. Ditaruh di makanan, saudaraku, makanannya nggak apa, saudaraku, di-preserve. Ya, jadi saudara, kita mesti jadi punya visi. Nah, visinya yang tadi itu, saudara, yang kita sharing terus. Ya, nah, oke. Lalu, gimana mencapai visi itu, saudara? Nah, mulai dari 2-3 kompak. Sistem kita namanya 2-3, saudara. 2-3 orang berkumpul, jadilah satu kompak. 2-3 kompak berkumpul, jadilah satu komsel. Nah, 2-3 komsel berkumpul, jadilah satu jaringan komunitas kerajaan. 2-3 jaringan komunitas kerajaan, jadilah gereja lokal, saudara. Ya, satu gereja lokal. Itu 72, saudaraku. Ya, jadi Yesus pakai pola gitu. Ya, dari satu komsel dia rintis 72. Itu unit-unit, saudaraku, yang Tuhan ya bangun sebagai apa, saudaraku? Ya, contoh sebagai pola, itulah gereja lokal, saudaraku. Ya. Nah, unit-unit ini nanti, saudaraku, kalau lebih banyak lagi itu namanya yang 500, saudaraku. Ya. Nah, yang 500 itu, saudaraku, menurut saya itu lebih ke gereja kota, saudara. Di Yerusalem ada 500 murid-murid. Kemudian, saudaraku, 500 ini, saudara, dia dimulti lagi, jadilah 3.000, ya, saudaraku, jiwa. Nah, saudara, saya percaya gereja masa depan akan kayak gitu, saudara. Ya, unit-unitnya, saudara, gereja masa depan itu diramalkan, saudaraku, oleh para ahli. Ya, setelah pandemi ini, gereja enggak gede-gede, saudara. Ya, gereja mulai ya menjadi unit yang lebih kecil, antara 200 sampai 500. Ya, itu dia. Makanya kita sedang dalam arah yang tepat. Lihat, Tuhan bangun apa, saudara, network doa, ya, di mana-mana, saudara, yang jumlahnya sekitar 200-an. Ya kan? Nah, itu dia, saudara. Multi terus. Nah, nanti kita lihat, saudara, ini gereja masa depan yang luar biasa. Oke? Nah, sekarang, saudara, setelah 2-3 kompak ini, saudara, mesti dibangun. Jadi komunitas kerajaan itu nggak akan tercapai kalau kita nggak bangun, sudah bangun terus, bangun terus, bangun terus, bangun terus, baru jadi. Nah, bangunnya dengan apa? Next, kita lihat cepat aja, saudara. Nah, tentu bangunnya dengan 5 pelayanan. Ya, bukan 5 jawatan ya. 5 jawatan tuh orangnya. Ya, itu equipernya, 5 pelayanan, 5 pekerjaan. Nah, 1 Korintus 14 ayat 26 itulah 5 pekerjaan. 5 pelayanan. Tiap kali kita kumpul, kalau ada yang tanya, Pak Edi,
Kita komsel kalau kumpul ngapain ya? Banyak orang nggak ngerti ngapain kumpul. Ya, apakah fokusnya doa, Pak Edi? Oh, bukan. Fokus utamanya bukan doa, tapi kita berdoa di komsel, ya kan? Fokusnya apa, Pak Edi? Makan-makan, fellowship, ya, sehingga pelayanan belum maju, perut udah maju, misalnya ya. Nah, itu dia, saudara. Oh, bisa ada makan-makan, bisa ada, saudaraku, fellowship, tapi itu bukan tujuan utamanya. Ngapain kita ketemu, Pak Edi? Ya, apakah kita teaching, ya, komsel, aku mau pengajaran yang dalam, begitu dalam sampai, ya, nggak ngerti gue dia ngomong apa ya, dalam sekali Pak Edi ya. Wih, dia kayak kupas bawang lu. PKS saya itu keren. Dia kalau buka kebenaran kayak kupas bawang. Satu lapis demi satu lapis dikupas habis, ya. Tahu-tahu kalau ditanya nanti dalamnya ada apa ya? Nggak ada apa-apa, Pak. Ya, kupas bawang, dalamnya nggak ada apa-apa. Bahas firman aja, tapi saudaraku nggak saling membangun. Nah, itu dia, saudara. Ya, banyak sekali ya, saudara, komsel itu nggak tahu tujuannya buat apa. Mau tahu, saudaraku? Nah, mari kita lihat di sini, saudara. Kita baca. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang. Berapa orang? Tiap-tiap orang. Nah, saya mau tanya, saudara, kalau kumpul, tiap orang ngomong nggak? Tiap orang mengkontribusi sesuatu nggak? Kalau enggak, itu bukan komsel yang alkitabiah. Tiap orang mesti ngomong. Ya, mempersembahkan sesuatu. Nah, ini dia. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu, ini dia tujuannya. Tetapi semuanya itu, ini tujuannya. Tetapi semuanya itu, semua yang tadi itu, ada tujuannya. Semua yang tadi itu, ada tujuannya. Tujuannya apa? Harus dipergunakan untuk membangun. Ini dia, saudara, membangun. Nah, membangun di sini oikodomio, saudara. Ya, oikodomio dari dua kata, oikos rumah, domio membangun, saudara. Jadi membangun rumah. Bangun apa? Bukan bangun acara, bukan. Bukan bangun pelayanan, bukan. Bukan bangun persekutuan, bukan. Bukan bangun pengajaran, bukan. Membangun rumah Tuhan. Ya, oikodomio, bangun rumah Tuhan. Ya, inilah visi apostolik, saudaraku. Visi apostolik, ya. Nah, jadi setiap kali kita, saudaraku, kumpul, harus sharing visi apostolik. Harus diingetin, kita kumpul ngapain? Untuk membangun rumah, itu dia, itu visi apostolik. Nah, rumah ini kita nggak mau satu aja, kita mau multi terus. Rumah Tuhan mau dimulti terus. Itulah sharing visi, saudara. Visi apostolik. Kedua, ada apa mereka, saudaraku? Ada karunia-karunia, betul? Ada pencerahan, pewahyuan, ya. Apa, saudaraku, katanya ada apa? Penyataan Allah. Wow. Penyataan Allah itu artinya apa? Nah, itu Allah menyatakan kehadirannya, saudara. Ya, Tuhan menyatakan kehadirannya, saudara. Ya, itulah penyataan Allah. Dari kata nyata. Apakah orang datang ke komsel, saudara, nyata Allah itu? Ya, kalau nggak nyata, orang nggak bisa bilang ini, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Ya, nggak bisa bilang gitu, berarti saudara ya nggak praktek gaya hidup rumah Tuhan. Kalau orang datang ke rumah saudara, udah 200 kali datang saudara nggak pernah ada di situ. Aduh, ragu ini rumahnya Pak Hadi bukannya ini ya. Nah, kalau orang datang ke komsel, nggak pernah ketemu Tuhan. Ya rumah siapa itu? Rumah PKS itu berarti. Bukan rumahnya Tuhan. Nah, gimana supaya orang ketemu Tuhan? Nah, yang tadi itu gimana? Praktek karunia-karunia, saudara. Profetik. Harus ada pekerjaan profetik. Baru komsel kita hidup, baru
komsel kita, saudaraku, nyata kehadiran Allah. Baru terjadi saling membangun, ya, saudaraku, profetik. Ya, cukup enggak? Kita kumpul katanya. Nah, kata kumpul ini menunjuk ke arah apa? Fellowship, saudaraku ya. Fellowship itu koinonia. Koinonia itu, saudara, ya unik sekali. Itu adalah seperti orang apa, saudaraku, saling masuk nih, saling masuk itu koinonia. Ya, intercourse itu dia, saling masuk. Itu, saudaraku, ya koinonia. Nah, ini unsur apa? Penggembalaan. Karena gembala mengumpulkan domba-dombanya, ya, saudaraku, dan memberi makan. Ya, nanti kita lihat, saudara, lebih dalam lagi ya. Nah, saling apa, saudaraku, memberi makan. Ya, ini mesti terjadi, saudaraku. Ya, saling menggembalakan, saling memperhatikan, saling care, saling apa, saudaraku, memelihara satu dengan yang lain. Itu penggembalaan, saudara. Kita kumpul untuk itu. Nah, kemudian apalagi, saudaraku? Ya, ada teaching, saling mengajar. Ya, nah, karena Kolose 3:16 bilang pola gereja mula-mula bukan satu orang. Ya, boleh satu orang share sedikit, tapi kemudian saling mengajar, saudara ya. Ada diskusi firman Tuhan. Nah, kemudian apalagi, saudaraku? Nah, ketika kamu semua sedang bernubuat, masuk orang baru, orang yang tidak mengenal Allah, isi hatinya terbongkar. Dia sujud menyembah dan berkata, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Ini apa? Penginjilan tubuh. Betul nggak? Dia sujud menyembah, berarti dia bertobat. Ya, lewat nubuatan. Nah, yang tadi itu kan. Ketika dia, saudaraku, ya, mendengar Allah ada di tengah-tengah mereka. Dia merinding, bilang, Tuhan ada di sini. Dan dia bertobat, bersujud menyembah, berarti dia bertobat. Berarti ini penginjilan tubuh. Nah, lihat, 5 pelayanan ada di situ. Sharing visi apostolik, kemudian praktek karunia-karunia, ini profetik, saudaraku. Kumpul untuk saling menggembalakan, caring, ya, koinonia. Kemudian apalagi, saudaraku, ya, mereka mempraktekkan saling mengajar, dan yang terakhir menginjil sebagai tubuh. Oke? Nah, 5 pelayanan. Ini, saudara, tiap minggu komsel ketemu, ada ini enggak? Kalau enggak ada 5 ini, saudara tidak sedang membangun rumah Tuhan. Saudara cuman kumpul-kumpul aja. Ya. Nah, ini enggak jadi, makanya komunitas kerajaan enggak jadi, karena kita punya kreasi sendiri. Ya, kita pikir ya udah, saya mau komsel yang tenang, santai, fellowship aja. Udah, nggak jadi, saudara. So, saya mau deep teaching, pengajaran dalam, saudaraku. Nggak jadi itu, saudara. Ya, kalau fokus gitu, habis sudah. Dia gagal. Kita gagal mencapai visi yang Tuhan mau. Oke? Nah, ini saudara mesti perhatikan. Ya. Nah, next, saya nggak bahas ini ya, tapi 5, 7, 9. Ya, saudara. Jadi kalau saudara lihat dalam tubuh Kristus ada 5 pelayanan. Ya, ada rupa-rupa pelayanan, tapi satu Tuhan, itu ayat 5. Itulah 5 pelayanan tadi. Itu agendanya pertemuan tubuh Kristus. Kemudian ada 5, ada apa, saudaraku? Ya, ayat 6. Ya, ada 7 karunia motivasi, itu dari Bapak, saudara. Ya, jadi Yesus kasih 5 pelayanan, Bapak kasih 7 karunia motivasi. Nanti kita akan belajar ini. Kemudian, saudaraku, Roh Kudus memberi 9 karunia Roh Kudus buat tubuh. Semua ini mesti dipakai. Nah, selama ini nggak jelas bagaimana pakai semua karunia di dalam tubuh. Nggak jelas. Coba, saya belum pernah baca buku, saudara. Ada yang nulisin 3 jenis karunia ini pakainya gimana. Ya kan? Coba, gimana cara pakainya? Kebanyakan kita dideret aja. 27 karunia, pilih salah satu. Itulah karunia kamu. Terus pakainya di mana? Nggak tahu. Pakainya di mana ya? Oh, akhirnya orang pakai buat bangun pelayanannya.
prophetic ministry. Ayub Bansole prophetic ministry. Ya, dia pakai untuk bangun itu. Edileo teaching ministry. Budi Setiawan, ya misalnya coaching ministry misalnya. Ya, kita bangunnya apa saudaraku? Pelayanan kita. Rumahnya enggak terbangun saudaraku. Ya. Nah, akhirnya kayak gitu saudara. Kita mesti jelas bagaimana pakai 5, 7, 9 ini di dalam unit terkecilnya gereja, Komsel dan Kompak. Ya, saudara. Gimana caranya? Nah, nanti kita belajar ini, saudara. Nah, next kita lihat dulu ya. Jadi, ini yang kita mesti praktekkan, saudara. Nah, sekali lagi, saudara, ini hikmat yang saya dapat. Saya nggak bilang, saudaraku, aplikasi ini satu-satunya, ya, yang terbaik. Bisa aja berubah, tapi yang penting 5 unsur ini mesti ada dalam Komsel dan Kompak. Oke, 5 pelayanan tadi itu ya. Nah, mari kita lihat saudara, kalau saya praktekkan demikian saudara. Jadi komunitas kerajaan ini ada 2 macam pertemuan saudara. Pertama, pertemuan secara keseluruhan. Yang kedua, pertemuan kompak aja. Nah, kalau pertemuan keseluruhan, saudara, itu kami lakukannya seminggu sekali. Boleh mau 2 kali, 3 kali, terserah. Ya. Nah, saudara, tapi minimal seminggu sekali. Ya, inilah yang biasa kita sebut komsel. Tapi jangan lupa, kompak itu bagian dari komsel. Itu nggak bisa dipisahin, saudara. Itu bagiannya. Ya, nah itu dipraktekannya tiap hari. Karena komsel mesti jadi gaya hidup, saudara. Ya, tiap hari, ya, walaupun cuma 20 menit, nggak apa-apa. Walaupun cuma 15 menit, nggak apa-apa, saudara. Yang penting connect terus. Ya, mereka connect terus. Nah, ini, kalau nggak connect terus, nggak jalan aja komsel itu, kompak. Ya, oke. Nah, sekarang gini, saudara. Hikmat ini yang saya dapat ya, ini tidak mutlak ya, tapi menurut saya loh, ini terbaik mempraktekkan ini. Saya udah pengalaman saudara, praktek pemuritan, aduh sistem apa aja, udah 40 tahun saya belajar ya saudaraku. Tapi saya berakhir dengan prinsip-prinsip yang saya share tadi itu ya. Udah nggak usah susah-susah lah, lihat aja polanya Tuhan Yesus. Ya kan? Nah, ini ya detailnya gini saudara. Jadi kalau komsel fokus ke hal-hal ini aja saudara. Yang pertama, sharing visi apostolik. Tiap kali saudara kumpul, saudara mesti sharing visi apostolik. Yang tadi itu, apa visi Tuhan buat hidup kita, buat murid Kristus? Jadi komunitas terang dan garam itu. Ya, kamu jelas nggak apa itu komunitas kerajaan itu? Nah, mesti sharing. Nah, orang yang sharing ya PKS-nya boleh, atau kalau ada yang udah dapat pencerahan, tugasin dia, kamu sharing ya. Tapi jangan panjang-panjang, 3 menit aja. Sharing, saudara. Oh, dia sharing semangat banget, saudara. Ya, orang yang udah dapat visi, kalau dia sharing, saudara, itu nular. Orang lain nanti nular. Nah, kalau komsel nggak pernah sharing visi, ingat, tidak ada penglihatan, liarlah rakyat. Liar. Komsel yang tidak ada visi, nggak pernah di-sharing, buat apa komsel itu? Mau kemana? Udah, komsel itu hancur, saudara. Nanti aneh-aneh komsel itu, saudara. Ya, dia bisa berlarinya ke fellowship, larinya, saudaraku, ke apa, saudara, ya, atau pengajaran aja. Makanya ada komsel pengajaran, komsel fellowship, komsel berdoa, komsel apa, saudara. Tergantung sukanya PKS-nya apa. Kalau dia suka berdoa, dia jadi komsel berdoa. Kalau dia suka fellowship, dia komsel santai-santai, makan-makan terus. Perut udah gede, saudaraku, pelayanan belum gede ya. Nah, saudaraku, dia tergantung sukanya PKS-nya apa. Atau suka orang kaya di komsel itu yang kontrol. Jangan-jangan kayak gini, aku maunya komsel ya, menurut ini nih, ya yang dia mau. Jangan komsel yang berat-berat.
Aku maunya yang santai-santai aja. Oh, karena dia paling kaya di situ, ikut semua. Ya, rusak Komsel itu, saudara. Karena nggak pernah ada yang kasih visi. Mau ngapain? Kita kumpul ngapain? Dua kata itu aja, build and send. Membangun supaya jadi dewasa. Dan send out, bermultiplikasi. Jadi mereka cerita, saya pengen begini nih. Saya mimpi buat Komsel ini begini. Dalam berapa lama kamu mau capai itu? Ya, misalnya setahun ini. Ya, contoh kami, Komsel kami, ya setahun ini kita multi jadi 2 komunitas kerajaan. Ya udah ada saudaraku orang-orangnya, tinggal disiapin. Multi, ya 2 komunitas kerajaan, sharing terus. Kita mau multi tahun ini. Jangan lupa, ya, semua jadi siap, saudara. Wah, udah lihat, kita mimpikan, kita ceritain kalau di Komsel. Kayak apa kita mau jadinya. Ya, apa RT mana yang belum ada komunitas kerajaan? Kita mau masuk. Tiap RT minimal 1 komunitas kerajaan. Jangkau, itulah terang dan garam. Fill the earth, penuhi. Ya, sharing, saudara. Kalau nggak pernah sharing, nggak pernah orang dapat visi. Yang dapat visi cuma PKS-nya. Ya dia berat sendiri. Sharing terus, saudaraku, visi ini. Supaya tueng dapat semua, saudara. Nah, kedua, mulai apa? Ya, kita biasanya ini nomor 1 sih ya. Kita nyembah. Nyembah, kemudian saudaraku, kita dengar suara Tuhan, kita intim. Langsung sesudah itu kita praktek 9 karunia-karunia Roh Kudus. Wih, semangat saudara. Ya, kami praktek itu saudara, karunia-karunia dahsyat terjadi saudaraku. Orang bilang begini, Tuhan ada di sini ya. Aduh, dikuatkan. Semua belajar bernubuat saudaraku. Terutama yang punya karunia bernubuat, ayo bernubuat. Ya, yang lain juga di-encourage, semua orang boleh bernubuat. Praktekin, saudara. Ya. Terus kemudian apa lagi, saudara? Ya, 9 karunia-karunia. Jangan batasin Tuhan. Komsel itu kalau praktek 9 karunia sudah bisa terjadi mujizat. Ya, kemarin ya istri saya didoakan, saudara. Ya, thank you saudara yang doain juga ya. Didoain. Ya, dia kena DB, saudara, demam berdarah. Begitu didoain, langsung naik trombositnya, sekarang udah sembuh, saudaraku ya. Nah, saudara thank you yang udah mendoakan. Nah, apa yang terjadi, saudaraku? Ya, Komsel itu dahsyat. Ya, saya mengalami sudah orang dapat ginjal baru, orang dapat jantung baru, saudaraku. Orang dapat liver baru ketika didoain di Komsel. Tapi harus dapat imannya dulu. Kalau nggak ada iman, nggak akan terjadi itu. Nah, iman itu salah satu karunia. Ya, kalau kita dapat karunia iman, mujizat terjadi. Dapat karunia iman, saudaraku, apa yang terjadi, saudara? Mujizat yang luar biasa, kesembuhan, pemulihan. Nah, itu saudara praktek karunia-karunia. Fokusnya ke situ aja. Nah, setelah itu kami praktek kesaksian, saudara. Nah, ini kesaksian bisa macam-macam, saudara. Kesaksian pribadi, bisa juga kesaksian kompak. Nah, isinya apa? Bisa hari Minggu, seminggu sekali kita, kan ada saat teduh kan, saudara. Kita dapat berkat, nah di-sharing. Singkat aja, tapi jangan lama-lama. Kesaksian dari firman yang kita renungin. Waduh, saya dapat berkat ini loh. Ya, singkat aja untuk saling membangun, ya. Bisa juga apa, saudaraku? Kesaksian kompak. Wah, kompak kami ngalamin ini minggu ini. Udah ada jiwa baru. Puji Tuhan, semangat, saudaraku. Kesaksian. Udah Komsel itu, saudaraku, pertemuan bersamanya. Ya, jangan deep sharing. Nggak cocok deep sharing di dalam, saudaraku, ya, pengajaran yang mendalam di Komsel. Kenapa? Karena nanti, saudaraku, ya akan sangat susah mempraktekannya. Ada orang yang pasif. Kenapa? Komsel nanti bahkan jadi gede kan. Komsel kan 12 diajak keluarganya bisa sampai 20. Ya,
sampai apa saudaraku? Sampai mungkin 30. Kalau komsel keluarga, ya kan? Nah, kalau 30 sharing, pasti ada yang bengong. Nah, makanya saudara, saling menggembalakan, saling mengajar, dan memenangkan jiwa paling efektif dilakukan di kompak. Ingat, kompak adalah bagian dari komsel, nggak boleh terpisah, nggak boleh. Ya, nah, jadi kompak-kompak ini, saudara, terserah dia atur sendiri, kan tiap hari dia ketemu. Nah, dia praktekin 3 ini, saling menggembalakan, saling mengajar, dan memenangkan jiwa. Ya, ini di kompak paling efektif. Kenapa? Semua bisa ngomong, semua bisa saling menggembalakan, ya kan? Semua bisa ya tulis VIP list sama-sama, cari jiwa, doain, ya kan? Kalau yang di atas, saudaraku, susah, ya. Kalau yang di atas itu, saudara, keseluruhannya perlu dengar, ya. Dan tapi kalau ini, saudaraku, ya paling efektif di kompak. Oke. Ya, Pak Adi, karena waktu kita udah habis, jadi nanti kita lanjutkan lagi. Nah, minggu depan saya akan membahas bagaimana kita menjadi kompak yang saling menggembalakan, saling mengajar, dan bagaimana kita menginjil bersama-sama, menangkan jiwa bersama-sama. Excited sekali, saudara. Kami praktekkan ini kompak-kompak. Wih, luar biasa bertumbuhnya, saudara. Nah, sekali lagi, apa yang saya sampaikan, saudara, ini prinsip-prinsip umumnya sesuai firman. Tapi nanti detail-detailnya, saudara, ya. Misalnya menyangkut spiritual journey-nya, ya, menyangkut yang detail-detail, ya, misalnya SPK, saudara sesuaikan dengan gereja lokal, ya, yang udah ditetapin oleh penatua-penatua di KTC, JGC, ya, harus sesuaikan nanti. Ini yang saya ajarkan prinsip-prinsip utamanya, saudara, ya, yang jadi kita tahu, oh, prinsipnya begini, pola Alkitabnya begini, ya. Oke, baik, saudara. Apakah Pak Hadi masih mau tanya jawab 5-10 menit atau kita udah nggak ada waktu lagi? Silakan. Ya, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya bisa langsung open mic ya. Kalau masih ada, silakan. Saya tunggu ya beberapa detik ini. Ya. Ada yang masuk ke room chat, apa? Tanya jawabnya? Belum ada sih, Kak. Oke. Ya udah dicerna dulu ya. Ya. Nanti minggu depan kalau ada pertanyaan, saudara silakan ya. Ya. Oke. Oke. Tuhan berkati saudara. Ya, makasih Kak Edi.